Mia berjalan memasuki pusat rehabilitasi hewan dengan langkah ragu. Suara gonggongan terdengar dari kandang-kandang. Tempat ini tampak normal. Petugas berbaju seragam hijau tersenyum ramah padanya. Mereka terlihat sibuk dengan rutinitas harian. Suasana tampak tenang dan terkendali. Seekor anjing di kandang pojok tidak menggonggong seperti yang lain. Matanya menatap kosong. Ada sesuatu yang aneh pada sikapnya yang terlalu diam. Tiba-tiba pintu belakang terbanting keras. Seorang pria berjas gelap masuk dengan wajah tegang. Para petugas langsung terdiam ketakutan. Pria itu menunjuk ke arah Mia dengan tatapan dingin. Suaranya bergetar marah saat berkata bahwa anak itu tidak seharusnya berada di sini sendirian. Jangan lupa suka dan komentar untuk mendukung cerita ini. Mia Henderson berusia 12 tahun berdiri tegak meski tangannya gemetar. Dia mengenakan jaket hujan biru tua yang kebesaran dan sepatu bot berlumpur. Di tangannya tergenggam erat selembar surat wasiat yang sudah kusam. Pusat rehabilitasi hewan liar ini adalah tempat terakhir di mana ayahnya pernah bekerja sebelum kecelakaan tragis itu terjadi. Kini dia datang untuk mengambil Scout, satu-satunya yang tersisa dari kehidupan lama mereka. Scout adalah anjing German Shepherd berusia 7 tahun yang dulunya bekerja sebagai anjing pencari dan penyelamat bersama ayahnya. Setelah Jack Henderson meninggal dalam kecelakaan jatuh dari tebing saat berpatroli, Scout ditarik dari tugas aktif. Mereka bilang anjing itu menjadi tidak stabil dan terlalu agresif untuk ditugaskan kembali. Kini Scout hanya duduk diam di kandang nomor 7, menolak makan, menolak berinteraksi dengan siapapun. Direktur Pusat Rehabilitasi, Dr. Patricia Wong, menghampiri Mia dengan wajah simpati. Dia sudah bekerja di sini selama 15 tahun dan tidak pernah melihat anjing yang begitu terpuruk seperti Scout. Kamu yakin bisa merawatnya, sayang? Tanyanya dengan nada khawatir. Scout belum makan dengan benar sejak ayahmu pergi. Dia sangat kesepian dan mungkin tidak akan mudah dipulihkan kondisinya. Mia tidak menjawab pertanyaan Dr. Wong. Dia malah berjalan langsung menuju kandang Scout dengan langkah mantap. Anjing besar itu mengangkat kepalanya perlahan saat mendengar langkah kaki yang familiar. Matanya yang dulunya penuh semangat kini tampak redup dan kosong. Tetapi ada sesuatu yang berubah saat dia melihat Mia. Telinganya bergerak sedikit dan ekornya berkedut lemah seolah mencoba mengingat sesuatu yang penting. Dalam hatinya Mia bergumam apakah Scout masih mengingatnya. Mereka dulu sangat dekat ketika ayahnya masih hidup. Scout sering bermain dengannya di halaman belakang rumah dan bahkan tidur di kamarnya saat ayahnya pergi bertugas dalam waktu lama. Kini semuanya terasa berbeda dan dingin. Dia merasa takut Scout sudah tidak menganggapnya sebagai keluarga lagi karena terlalu lama berpisah dan terluka. Scout, bisik Mia dengan suara bergetar. Ini aku. Mia, kamu ingatkan. Dia mengulurkan tangannya perlahan melalui jeruji kandang. Scout mengendus tangannya dengan hati-hati kemudian menjilatinya sekali dengan lidah kasar. Air mata Mia mulai menetes tanpa bisa ditahan lagi. Dia merasakan kehangatan lidah Scout yang familiar itu dan tahu bahwa ikatan mereka masih ada meski tertutup oleh kesedihan yang mendalam. Dr. Wong mengeluarkan kunci kandang dengan tangan yang sedikit ragu. Dia belum keluar dari kandang selama 3 minggu. Jelasnya pelan. Kami sudah mencoba berbagai cara untuk membuatnya mau berjalan-jalan tetapi dia selalu menolak. Bahkan untuk makan pun kami harus meletakkan mangkuk di dalam kandang. Aku khawatir dia sudah kehilangan semangat hidup. Suara Dr. Wong terdengar sedih karena dia genuine peduli pada setiap hewan di tempat ini. Pintu kandang terbuka dengan bunyi klik yang lembut. Scout tetap duduk di tempatnya tidak bergerak. Mia berlutut di depan pintu kandang dan mengulurkan kedua tangannya. Ayolah Scout. Bisiknya dengan nada memohon. Aku tahu kamu sedih. Aku juga sedih. Tapi kita harus saling menjaga sekarang. Ayah pasti ingin kita tetap bersama dan saling menguatkan. Kata-kata itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Perlahan-lahan Scout bangkit dari posisi duduknya. Kakinya sedikit gemetar karena sudah lama tidak banyak bergerak. Dia melangkah keluar dari kandang dengan hati-hati kemudian berdiri di depan Mia. Tanpa ragu Mia memeluknya erat dan Scout membiarkan dirinya dipeluk. Dia bahkan menyandarkan kepalanya di bahu Mia seperti yang dulu sering dilakukannya. Momen itu terasa sangat menyentuh dan penuh emosi bagi keduanya. Dr. Wong tersenyum melihat pemandangan itu. Sepertinya dia memang sudah menunggumu, katanya lembut. Dia kemudian menyerahkan sebuah tas berisi makanan anjing, mainan favorit Scout, dan beberapa obat-obatan. Ini semua barang-barangnya. Oh,
Dan ini juga. Dia memberikan sebuah kalung kulit coklat yang sudah usang. Ini kalung kerja Scout. Ayahmu selalu memakainya saat mereka berpatroli bersama. Mungkin Scout akan merasa lebih nyaman memakainya. Mia mengambil kalung itu dengan penuh hormat. Dia bisa mencium aroma samar parfum ayahnya yang masih menempel pada kulit kalung tersebut. Dengan perlahan dia memakaikan kalung itu pada Scout. Anjing besar itu berdiri lebih tegak seolah-olah kalung itu mengembalikan sedikit kepercayaan dirinya. Terima kasih untuk semuanya, Dr. Wong, kata Mia dengan tulus. Aku janji akan merawat Scout dengan baik seperti yang ayah lakukan. Saat mereka hendak meninggalkan pusat rehabilitasi, Dr. Wong menahan langkah Mia sejenak. Ada satu hal yang perlu kamu tahu, katanya dengan nada serius. Seminggu sebelum ayahmu meninggal, dia datang ke sini dalam keadaan gelisah. Dia bilang dia menemukan sesuatu yang tidak beres di hutan dan merasa Scout mungkin dalam bahaya. Dia tidak menjelaskan detailnya tetapi dia tampak sangat khawatir dan takut akan sesuatu. Pernyataan Dr. Wong membuat perut Mia terasa dingin. Dalam hatinya dia bertanya-tanya apa yang dimaksud ayahnya dengan sesuatu yang tidak beres. Selama ini dia selalu percaya bahwa kematian ayahnya adalah kecelakaan murni ketika dia jatuh dari tebing saat berpatroli. Tetapi sekarang muncul kemungkinan bahwa ada hal lain yang tidak diketahuinya. Scout di sampingnya tiba-tiba menggeram pelan seolah dia juga merasakan ketegangan yang sama. Mereka berjalan menuju mobil tua Mia dalam keheningan. Scout mengikuti di samping kirinya dengan langkah yang masih agak kaku. Mia merasa ada beban berat di dadanya bukan hanya karena kehilangan ayahnya tetapi juga karena pertanyaan-pertanyaan baru yang mulai muncul. Dia melirik Scout dan bertanya dalam hati apakah anjing itu tahu sesuatu yang tidak bisa diungkapkannya dengan kata-kata. Matanya yang tajam tampak waspada terhadap lingkungan sekitar. Perjalanan pulang ke rumah memakan waktu sekitar 20 menit melewati jalan berkelok di tengah hutan. Scout duduk di kursi penumpang dengan tenang tetapi telinganya selalu bergerak mengikuti suara-suara di luar mobil. Sesekali dia menggeram sangat pelan saat mereka melewati belokan-belokan tertentu. Mia memperhatikan bahwa Scout tampak mengenali rute ini dengan baik. Ini adalah jalan yang sering dilalui ayahnya saat berpatroli ke bagian hutan yang lebih dalam. Rumah mereka adalah sebuah kabin kayu sederhana yang terletak di tepi hutan. Ayah Mia memilihnya karena lokasinya yang strategis untuk pekerjaannya sebagai penjaga hutan. Halaman belakangnya langsung berbatasan dengan jalur hiking yang sering digunakan Scout untuk latihan pencarian. Begitu mobil berhenti Scout langsung melompat keluar dan berlari menuju halaman belakang seolah dia sedang mencari sesuatu atau seseorang yang sudah lama ditunggunya. Mia mengikuti Scout dengan perasaan campur aduk. Dia senang melihat Scout mulai menunjukkan semangat tetapi juga merasa sedih karena tahu bahwa Scout sedang mencari ayahnya yang tidak akan pernah kembali lagi. Scout berhenti di depan pohon oak besar tempat ayahnya dulu sering duduk sambil membersihkan peralatan kerja. Anjing itu mengendus-endus tanah di bawah pohon kemudian mendudukkan diri dengan posisi siaga menghadap ke arah hutan. Malam itu Mia duduk di sofa tua sambil membelai bulu Scout yang tidur di sampingnya. Dia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang kecelakaan ayahnya di internet. Laporan resmi menyebutkan bahwa Jack Henderson jatuh dari tebing saat sedang berpatroli sendirian pada malam hari. Tidak ada saksi mata dan tubuhnya baru ditemukan keesokan harinya oleh tim pencari. Namun semakin dia membaca semakin banyak hal yang terasa janggal dan tidak masuk akal. Dalam hatinya Mia menyesali mengapa dia tidak pernah bertanya lebih detail tentang pekerjaan ayahnya. Dia selalu tahu bahwa ayahnya bekerja sebagai penjaga hutan tetapi tidak pernah tahu persis apa saja tugas-tugasnya atau daerah mana yang menjadi tanggung jawabnya. Kini dia merasa bodoh karena tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang penting bagi ayahnya. Mungkin jika dia lebih peduli dia bisa membantu atau setidaknya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Scout tiba-tiba terbangun dan berdiri dengan telinga tegak. Dia menatap ke arah jendela dengan ekspresi waspada kemudian berjalan menuju pintu depan sambil menggeram pelan. Mia mengikutinya dan mengintip melalui tirai jendela. Di luar sudah gelap gulita tetapi dia bisa melihat cahaya senter yang bergerak-gerak di antara pepohonan. Seseorang sedang berjalan di hutan pada jam yang tidak wajar. Jantungnya berdebar kencang karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Scout, diam!" bisik Mia sambil memegang kera anjing itu untuk mencegahnya menggonggong. Mereka berdua mengamati cahaya senter itu yang tampak bergerak menuju arah rumah mereka. Scout mulai gelisah dan ingin keluar tetapi Mia menahannya karena takut. Dalam hatinya dia berdoa semoga itu hanya petugas keamanan yang sedang patroli rutin atau mungkin pendaki yang tersesat.
Tetapi instingnya mengatakan bahwa ini bukan hal yang normal atau tidak berbahaya. Cahaya senter itu berhenti bergerak tepat di depan gerbang halaman mereka. Mia bisa melihat siluet seseorang yang tinggi berdiri tidak bergerak selama beberapa menit. Orang itu tampak sedang mengamati rumah mereka dengan seksama. Scott semakin gelisah dan mulai mengeluarkan geraman yang lebih keras. Tiba-tiba cahaya senter itu mati dan siluet itu menghilang ke dalam kegelapan. Mia menunggu beberapa menit lagi tetapi tidak ada tanda-tanda orang itu kembali. Keesokan paginya Mia bangun dengan perasaan tidak nyaman. Dia bermimpi tentang ayahnya yang sedang berlari di hutan sambil berteriak memperingatkan sesuatu. Dalam mimpi itu Scott juga ada dan dia tampak sangat takut serta terus menggonggong ke arah bayangan-bayangan gelap di antara pohon. Mia tidak bisa mengingat detail mimpinya dengan jelas tetapi perasaan takut dan cemas dari mimpi itu masih menempel kuat di dadanya. Scott sudah bangun dan duduk di samping tempat tidurnya seolah menjaganya. Setelah sarapan sederhana, Mia memutuskan untuk membawa Scott jalan-jalan ke hutan. Dia merasa perlu udara segar dan mungkin berjalan di tempat-tempat yang familiar akan membantu mereka berdua merasa lebih baik. Scott tampak sangat antusias saat melihat Mia mengambil tali dan tas ransel. Ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan Scott menunjukkan kegembiraan seperti itu. Ekornya bergoyang dan dia melompat-lompat kecil dengan mata berbinar. Mereka mengikuti jalur hiking yang biasa dilalui ayahnya saat berpatroli. Scott tampak tahu persis kemana harus pergi dan dia berjalan di depan Mia dengan percaya diri. Sesekali dia berhenti untuk mengendus jejak-jejak di tanah atau menandai pohon-pohon tertentu. Mia merasa terharu melihat bagaimana Scott masih mengingat rutinitas kerjanya dengan ayahnya. Dia bisa membayangkan bagaimana dulu mereka berdua bekerja sama dengan harmonis di hutan ini. Setelah berjalan sekitar 1 jam mereka sampai di sebuah clearing kecil yang dikelilingi pohon-pohon pinus tinggi. Scott tiba-tiba berhenti dan mulai menggali tanah di bawah sebuah pohon yang tumbang. Dia menggali dengan semangat seolah dia tahu ada sesuatu yang terkubur di sana. Mia penasaran dan ikut membantu menggali dengan tangannya. Setelah beberapa menit mereka menemukan sebuah kotak plastik kecil yang dibungkus kantong kedap air. Isinya membuat jantung Mia berhenti berdetak. Di dalam kotak itu ada sebuah kamera digital kecil, beberapa foto yang dicetak, dan sebuah catatan tulisan tangan ayahnya. Foto-foto itu menunjukkan aktivitas aneh di hutan, orang-orang berpakaian hitam yang membawa kotak-kotak besar, truk-truk tanpa plat nomor yang parkir di tempat tersembunyi, dan yang paling mengejutkan adalah foto seekor beruang yang terluka parah dengan luka-luka yang tampak tidak alami. Catatan ayahnya berbunyi, "Jika terjadi sesuatu padaku, Scott tahu di mana menemukan bukti lainnya." Tangan Mia gemetar saat membaca catatan itu. Dalam hatinya dia mulai memahami bahwa kematian ayahnya mungkin bukan kecelakaan. Ayahnya tampaknya sedang menyelidiki sesuatu yang berbahaya dan mungkin ada orang-orang yang tidak ingin penyelidikan itu berlanjut. Scott duduk di sampingnya dengan tenang tetapi matanya tetap waspada mengamati sekitar. Dia tampak tahu bahwa apa yang mereka temukan adalah sesuatu yang sangat penting dan mungkin berbahaya. Mia memutuskan untuk melaporkan temuan ini kepada polisi. Dia mengemas semua barang bukti dengan hati-hati dan bergegas pulang ke rumah bersama Scott. Dalam perjalanan pulang Scott beberapa kali menoleh ke belakang dan menggeram pelan seolah merasa ada yang mengikuti mereka. Mia juga mulai merasa paranoid dan terus melirik ke belakang. Hutan yang biasanya terasa damai dan menenangkan kini terasa menyeramkan dan penuh ancaman tersembunyi. Sesampainya di rumah, Mia langsung menelepon kantor polisi setempat. Dia berbicara dengan Sersan Rodriguez yang dulu menangani kasus kematian ayahnya. Mia menceritakan tentang temuan mereka di hutan dan menyampaikan kecurigaannya bahwa kematian ayahnya mungkin bukan kecelakaan. Sersan Rodriguez mendengarkan dengan serius dan berjanji akan datang ke rumah mereka dalam waktu 1 jam untuk melihat barang bukti dan mendengar penjelasan lengkapnya. Sementara menunggu polisi datang, Mia mencoba menganalisis foto-foto yang ditemukan Scott. Dia mengenali beberapa lokasi dalam foto sebagai bagian dari hutan yang tidak boleh dimasuki oleh publik karena merupakan area konservasi. Aneh bahwa ada aktivitas manusia di sana, apalagi dengan membawa peralatan berat. Dalam hatinya dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang itu dan mengapa mereka harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi di area yang dilindungi. Scott tiba-tiba menjadi sangat gelisah dan mulai mondar-mandir di dekat jendela sambil menggeram. Telinganya tegak dan ekornya kaku menandakan dia mendeteksi bahaya. Mia mencoba menenangkannya tetapi Scott tetap waspada. Beberapa menit kemudian mereka mendengar suara mobil yang parkir di depan rumah. Mia mengintip dan melihat sebuah sedan hitam yang tidak dikenalnya. Bukan mobil polisi yang ditunggu melainkan kendaraan yang tampak mencurigakan dengan kaca film gelap.
Dua orang pria berjas gelap keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu depan dengan langkah mantap. Mereka tidak terlihat seperti polisi atau petugas resmi manapun. Salah satunya adalah pria tinggi dengan bekas luka di wajah yang tampak familiar dari salah satu foto yang ditemukan Scott. Mia panik dan langsung mengunci semua pintu kemudian menelepon nomor darurat. Scott berdiri di depan pintu dengan posisi siaga siap melindungi Mia dari ancaman apapun. Pintu depan diketuk dengan keras dan berulang. "Buka pintunya!" teriak salah satu pria dengan suara kasar. "Kami tahu kau ada di dalam dan kami tahu apa yang kau temukan." Mia ketakutan dan bersembunyi di balik sofa sambil memeluk Scott erat-erat. Dia berbisik pada Scott untuk tetap tenang meski jantungnya sendiri berdebar seperti gendang. Dalam hatinya dia berdoa semoga polisi segera datang sebelum orang-orang ini memaksa masuk ke dalam rumah. Ketukan di pintu berhenti tetapi Mia mendengar suara langkah kaki yang bergerak mengelilingi rumah. Mereka sedang mencari cara lain untuk masuk. Scott mengikuti pergerakan mereka dari dalam rumah dengan telinga yang selalu bergerak mengikuti arah suara. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari jendela dapur. Salah satu pria berhasil memecahkan jendela dan sedang mencoba memanjat masuk. Scott langsung berlari ke arah dapur sambil menggonggong keras dan garang. Scott menerjang ke arah pria yang sedang memanjat masuk melalui jendela dapur. Gigitannya mengenai lengan pria itu dan membuatnya terjatuh kembali keluar sambil berteriak kesakitan. Pria satunya di depan rumah mulai menendang pintu dengan keras hingga kayu pintu mulai retak. Mia tahu mereka tidak akan bisa bertahan lama lagi. Dia meraih tas ransel yang berisi barang bukti dan berlari menuju pintu belakang sambil berteriak memanggil Scott untuk mengikutinya. Mereka keluar melalui pintu belakang dan langsung berlari ke dalam hutan dengan Scott memimpin jalan. Mia bisa mendengar suara teriakan marah dari belakang dan suara langkah kaki yang mengejar mereka. Napasnya tersengal-sengal karena berlari sambil membawa tas berat tetapi dia tidak berani berhenti. Scott sesekali menoleh untuk memastikan Mia masih mengikutinya kemudian menggonggong pelan seolah memberikan semangat. Dalam hatinya Mia bersyukur memiliki Scott yang begitu setia dan berani. Mereka berlari melewati jalur-jalur hiking yang familiar kemudian Scott memimpin mereka menuju bagian hutan yang lebih dalam dan tersembunyi. Dia tampak tahu persis kemana harus pergi untuk menghindari kejaran. Setelah berlari sekitar 20 menit mereka sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Scott langsung masuk ke dalam gua dan berbaring sambil terengah-engah. Mia mengikutinya dan mereka berdua bersembunyi dalam kegelapan sambil mendengarkan suara-suara di luar. Di dalam gua yang gelap dan lembab Mia memeluk Scott sambil menangis tanpa suara. Dia ketakutan dan bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya dia menyesali keputusannya untuk menelepon polisi karena entah bagaimana orang-orang jahat itu tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu. Mungkin teleponnya disadap atau mungkin ada mata-mata di kantor polisi. Scott menjilat wajahnya dengan lembut seolah mencoba menghiburnya dan memberikan kekuatan. Kehadirannya memberikan sedikit ketenangan di tengah situasi yang menakutkan ini. Setelah bersembunyi selama beberapa jam mereka mendengar suara helikopter di atas hutan. Mia mengintip keluar dari gua dan melihat beberapa helikopter yang terbang rendah dengan lampu sorot yang menyapu-nyapu area hutan. Ada juga suara anjing pelacak yang menggonggong di kejauhan. Mereka sedang melakukan pencarian besar-besaran. Scott mulai gelisah mendengar suara anjing lain dan sesekali menggeram pelan. Mia menenangkannya dengan membelai kepalanya sambil berbisik bahwa mereka harus tetap tenang dan sabar. Saat fajar mulai menyingsing Mia memutuskan untuk mencoba keluar dari persembunyian mereka. Dia tidak bisa terus bersembunyi di gua tanpa makanan dan air. Mereka harus menemukan bantuan dari orang yang bisa dipercaya. Scott tampak setuju dengan keputusan itu dan berdiri siap untuk bergerak. Mereka keluar dari gua dengan hati-hati kemudian Scott memimpin jalan menuju arah yang berbeda dari jalur yang biasa mereka lalui. Dia tampak punya rencana tertentu. Scott membawa Mia menuju sebuah tower pengawas kebakaran tua yang sudah tidak digunakan lagi. Tower itu berdiri tinggi di atas bukit kecil dan memberikan pemandangan yang luas ke seluruh area hutan. Dari atas tower mereka bisa melihat aktivitas pencarian yang masih berlangsung di berbagai titik hutan. Ada banyak kendaraan dan petugas yang tersebar di area yang luas. Mia merasa takjub dengan kemampuan Scott untuk menemukan tempat persembunyian yang strategis seperti ini. Di dalam tower yang sudah berdebu dan usang Mia menemukan radio komunikasi lama yang masih berfungsi. Dia mencoba menghubungi stasiun radio mana saja yang bisa memberikan bantuan. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil terhubung dengan stasiun radio milik kelompok pencinta alam setempat. Mia menceritakan situasi mereka dan meminta bantuan.
Operator radio itu terdengar terkejut tetapi berjanji akan menghubungi otoritas yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Sementara menunggu bantuan datang, Mia mengamati foto-foto yang mereka temukan dengan lebih teliti. Dia mulai menyadari pola dalam aktivitas yang diabadikan ayahnya. Orang-orang itu tampaknya sedang melakukan penyelundupan satwa liar yang dilindungi. Beruang yang terluka dalam foto kemungkinan adalah korban dari perdagangan ilegal organ atau empedu beruang yang sangat mahal di pasar gelap. Ayahnya mungkin saja menemukan jaringan perdagangan satwa liar yang besar dan berbahaya. Scott tiba-tiba berdiri dengan telinga tegak dan menatap ke arah tangga tower. Seseorang sedang naik ke atas. Mia bersiap untuk berlari lagi tetapi kemudian mendengar suara yang familiar. "Mia? Kamu di atas sana?" Itu suara Sersan Rodriguez. Mia merasa lega dan berteriak menjawab. Beberapa menit kemudian Sersan Rodriguez muncul di atas tower bersama dua orang agen federal yang memperkenalkan diri sebagai Agen Sarah Collins dan Agen Michael Foster dari FBI. Mereka datang untuk membantu dan memberikan perlindungan. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk mendukung konten berkualitas kami. Agen Collins menjelaskan bahwa mereka sudah lama menyelidiki jaringan perdagangan satwa liar yang beroperasi di area ini. Bukti-bukti yang ditemukan oleh ayah Mia sangat berharga untuk penyelidikan mereka. "Ayahmu adalah pahlawan," kata Agen Collins dengan nada hormat. "Dia mengambil risiko besar untuk mengumpulkan bukti-bukti ini. Kematiannya bukan kecelakaan melainkan pembunuhan yang direncanakan untuk menghentikan penyelidikannya." Mendengar konfirmasi itu membuat Mia merasa sedih sekaligus bangga pada ayahnya. Agen Foster menambahkan bahwa jaringan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Victor Kane, mantan agen intelijen yang kini menjadi dalang perdagangan satwa liar internasional. Dia sangat berbahaya dan punya koneksi luas termasuk orang-orang dalam pemerintahan. "Kita perlu kerja sama kalian untuk menangkap Kane dan jaringannya," kata Agen Foster. "Scott mungkin tahu lokasi-lokasi lain yang belum kita temukan. Anjing punya ingatan yang luar biasa tentang tempat-tempat yang pernah dikunjunginya." Mia merasa ragu dan takut. Dalam hatinya dia tidak ingin terlibat lebih dalam penyelidikan yang berbahaya ini. Dia hanya ingin hidup tenang bersama Scott tanpa harus khawatir diburu oleh orang-orang jahat. Tetapi dia juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa kematian ayahnya tidak sia-sia. Scott duduk di sampingnya dengan tenang seolah menunggu keputusan Mia. Mata anjing itu tampak penuh pengertian dan kepercayaan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Mia akhirnya setelah berpikir dalam-dalam. Agen Collins tersenyum lembut. "Pertama-tama kami akan membawa kalian ke tempat yang aman. Kemudian kami akan bekerja sama dengan Scott untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi ayahmu. Scott mungkin bisa membawa kami ke tempat-tempat di mana Kane dan anak buahnya menyembunyikan satwa-satwa yang dicuri." Rencana itu terdengar masuk akal tetapi Mia tahu bahwa eksekusinya akan penuh bahaya. Mereka turun dari tower dan naik ke dalam dua mobil SUV hitam yang sudah menunggu di bawah. Scott tampak agak gugup dengan mobil yang tidak familiar, tetapi dia mau naik setelah Mia meyakinkannya. Perjalanan menuju Safe House memakan waktu sekitar 1 jam melewati jalan-jalan yang jarang dilalui. Agen Collins menjelaskan bahwa Safe House itu adalah sebuah kabin terpencil yang sudah diamankan oleh FBI dan dilengkapi dengan sistem keamanan canggih. Safe House itu ternyata lebih besar dan nyaman dari yang dibayangkan Mia. Ada ruang tamu yang luas, dapur yang lengkap, dan beberapa kamar tidur. Yang paling menarik bagi Scott adalah halaman belakang yang luas dengan pagar tinggi tempat dia bisa berlari-lari dan bermain dengan aman. Agen Foster menjelaskan bahwa mereka akan tinggal di sini selama penyelidikan berlangsung dan ada agen yang akan menjaga mereka 24 jam sehari. Malam itu Mia duduk di beranda belakang sambil memandangi Scott yang sedang berlari-lari di halaman. Ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia melihat Scott bermain dengan gembira seperti itu. Agen Collins duduk di sampingnya dengan membawa 2 cangkir coklat panas. "Dia anjing yang luar biasa," kata Agen Collins. "Ayahmu melatihnya dengan sangat baik." Scott tidak hanya pintar tetapi juga setia dan berani. Kombinasi yang sempurna untuk anjing pencari dan penyelamat. "Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang penyelidikan ini?" tanya Mia. Agen Collins mengangguk. Kane dan jaringannya sudah beroperasi selama lebih dari 5 tahun. Mereka menculik satwa liar yang dilindungi seperti beruang, serigala, dan elang kemudian menjual organ-organ tubuhnya di pasar gelap Asia. Bisnis ini sangat menguntungkan karena ada banyak orang kaya yang percaya bahwa organ-organ satwa liar punya khasiat magis atau obat. Penjelasan itu membuat Mia merasa muak dan marah.
Ayahmu mulai curiga saat dia menemukan bekas-bekas jerat dan perangkap yang tidak wajar di hutannya, lanjut Agent Collins. Dia mulai menyelidiki secara diam-diam dan menggunakan Scout untuk melacak jejak-jejak aktivitas ilegal. Mereka menemukan beberapa lokasi yang digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan satwa. Ayahmu mengumpulkan bukti sebanyak mungkin sebelum akhirnya ketahuan oleh Kane. Cerita itu membuat air mata Mia menetes lagi. Keesokan paginya mereka memulai misi pertama untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi ayah Mia dan Scout. Mereka kembali ke hutan dengan pengawalan ketat dari beberapa agen FBI bersenjata. Scout tampak sangat fokus dan bersemangat seolah dia sudah lama menunggu kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai bersama ayah Mia. Telinganya tegak dan hidungnya selalu mengendus-endus jejak di tanah. Scout membawa mereka ke sebuah area hutan yang sangat terpencil dan sulit dijangkau. Di sana mereka menemukan sebuah bangunan kayu yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Bangunan itu tampak seperti gudang biasa dari luar tetapi di dalamnya mereka menemukan hal-hal yang mengerikan. Ada kandang-kandang kecil yang berisi sisa-sisa tulang dan bulu, peralatan bedah yang kotor, dan freezer besar yang berisi organ-organ satwa yang diawetkan. Pemandangan itu membuat beberapa agen merasa mual. Agent Foster mengambil foto dan sampel dari semua barang bukti yang mereka temukan. Ini adalah salah satu lokasi operasi utama mereka, katanya dengan nada serius. Mereka pasti sudah membunuh ratusan satwa liar di tempat ini. Scout tampak gelisah dan terus menggeram pelan saat berada di dalam bangunan itu. Dia bisa merasakan aura kematian dan penderitaan yang menguar dari tempat itu. Mia menenangkannya dengan membelai kepalanya dan berbisik bahwa mereka akan segera pergi dari sana. Di sudut gudang mereka menemukan sebuah komputer laptop yang masih menyala. Agent Collins memeriksa isinya dan menemukan database lengkap tentang operasi jaringan perdagangan satwa liar Kane. Ada daftar pembeli, lokasi-lokasi operasi lainnya, dan yang paling mengejutkan adalah jadwal pengiriman besar-besaran yang akan dilakukan dalam 2 hari ke depan. Ini dia yang kita cari, kata Agent Collins dengan nada bersemangat. Kita bisa menangkap mereka semua dalam satu operasi. Mereka segera kembali ke Save House untuk merencanakan operasi penangkapan. Mia merasa bangga bahwa Scout telah membantu menemukan bukti yang sangat penting. Dalam hatinya dia merasa ayahnya pasti bangga melihat Scout masih melanjutkan pekerjaan mulia yang mereka mulai bersama. Scout tampak lelah tetapi puas setelah menjalankan misinya dengan sukses. Dia tidur dengan pulas di kaki tempat tidur Mia malam itu seperti anjing yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Operasi penangkapan direncanakan akan dilakukan pada malam berikutnya saat Kane dan anak buahnya sedang mempersiapkan pengiriman besar. FBI akan menyerang dari beberapa arah secara bersamaan untuk memastikan tidak ada yang lolos. Mia dan Scout akan tinggal di Save House dengan pengawalan ekstra karena operasi ini sangat berisiko. Agent Collins berjanji akan menghubungi mereka begitu operasi selesai dan Kane berhasil ditangkap. Pada malam operasi, Mia tidak bisa tidur karena cemas dan khawatir. Dia terus berdoa dalam hati semoga operasi berjalan lancar dan tidak ada korban jiwa dari pihak petugas. Scout juga tampak gelisah dan terus mondar-mandir di kamar. Dia mungkin bisa merasakan ketegangan Mia atau mungkin instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Mereka berdua duduk di jendela sambil memandangi kegelapan hutan dan menunggu kabar dari tim operasi. Sekitar tengah malam ponsel Agent Collins berbunyi. Mia melihat layar yang menunjukkan pesan dari Agent Foster. Operasi berhasil. Kane ditangkap. Semua aman. Mia memeluk Scout dengan penuh kegembiraan dan menangis bahagia. Akhirnya ayahnya mendapat keadilan dan jaringan kejahatan yang membunuhnya telah dihancurkan. Scout mengibas-ngibaskan ekornya dengan semangat seolah dia juga memahami bahwa mereka telah memenangkan pertarungan penting ini. Keesokan paginya Agent Collins datang dengan kabar lengkap tentang hasil operasi. Kane dan 12 anak buahnya berhasil ditangkap tanpa ada korban jiwa dari pihak petugas. Mereka juga berhasil menyelamatkan puluhan satwa liar yang masih hidup dan akan dikembalikan ke habitat aslinya setelah melalui proses rehabilitasi. Kalian berdua telah membantu menyelamatkan ratusan nyawa satwa liar, kata Agent Collins dengan bangga. Ayahmu pasti sangat bangga pada kalian. Berita tentang operasi penangkapan jaringan perdagangan satwa liar ini menjadi headline di berbagai media nasional. Nama Jack Henderson disebut sebagai pahlawan yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi satwa liar. Mia merasa bangga melihat ayahnya diakui sebagai pahlawan oleh masyarakat luas. Banyak orang yang mengirim pesan dukungan dan simpati kepada mereka. Scout bahkan menjadi terkenal sebagai anjing pahlawan yang membantu mengungkap kejahatan besar ini.
Agent Foster datang untuk memberitahu bahwa mereka sudah aman dan bisa kembali ke rumah mereka. Sistem keamanan rumah telah ditingkatkan dan akan ada patroli polisi reguler di area tersebut. Kane dan anak buahnya akan menghadapi persidangan dan kemungkinan besar akan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Kalian tidak perlu khawatir lagi, kata Agent Foster. Ancaman sudah berakhir dan kalian bisa hidup normal kembali. Perjalanan pulang ke rumah terasa sangat menyenangkan. Scott duduk di kursi penumpang dengan tenang tetapi sesekali mengibas ekornya saat melihat pemandangan yang familiar. Mia merasa lega bahwa mereka akhirnya bisa kembali ke rumah dan menjalani kehidupan yang damai. Rumah mereka sudah diperbaiki dan dibersihkan dari kerusakan yang ditimbulkan saat penyerangan. Bahkan ada beberapa bunga dan kartu ucapan dari tetangga yang simpati dengan perjuangan mereka. Malam pertama di rumah Scott tampak sangat gembira. Dia berlari-lari di halaman belakang kemudian duduk di bawah pohon oak favorit ayah Mia. Posisinya persis seperti yang dulu sering dilakukan ayahnya saat pulang dari berpatroli. Mia duduk di sampingnya dan mereka berdua menikmati keheningan malam yang damai. Untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, Mia merasa benar-benar tenang dan bahagia. Scott juga tampak rileks dan puas. Beberapa hari kemudian Dr. Wong dari Pusat Rehabilitasi Hewan datang untuk mengecek kondisi Scott. Dia terkejut melihat perubahan besar pada Scott yang kini tampak sehat, ceria, dan penuh semangat. Ini adalah transformasi yang luar biasa, kata Dr. Wong dengan kagum. Scott benar-benar telah pulih dari traumanya. Kalian berdua saling menyembuhkan satu sama lain. Mia merasa terharu mendengar pujian itu karena dia juga merasakan bahwa Scott telah membantunya melewati masa-masa sulit. Scott kini sering menghabiskan waktu di halaman belakang untuk bermain dan berlari. Nafsu makannya sudah normal kembali dan dia bahkan mulai berinteraksi dengan anjing-anjing tetangga yang lewat. Yang paling menyentuh adalah kebiasaan barunya duduk di bawah pohon oak setiap sore seolah sedang menceritakan hari-harinya kepada kenangan ayah Mia. Mia sering bergabung dengannya di sana dan mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh cinta dan nostalgia. Suatu hari Mia menerima telepon dari sebuah stasiun TV lokal yang ingin membuat dokumenter tentang kisah mereka. Mereka tertarik pada cerita tentang bagaimana seorang gadis dan anjingnya berhasil mengungkap jaringan kejahatan besar. Mia awalnya ragu tetapi kemudian setuju karena dia ingin cerita ayahnya diketahui lebih banyak orang. Scott juga tampak tidak keberatan saat kru TV datang untuk syuting meski dia tetap waspada terhadap orang asing. Dokumenter tentang mereka ditayangkan beberapa minggu kemudian dan mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Mia dan kesetiaan Scott. Ada juga beberapa organisasi konservasi yang menawarkan bantuan untuk melanjutkan misi ayah Mia dalam melindungi satwa liar. Mia merasa terhormat tetapi dia belum siap untuk terlibat dalam aktivitas sebesar itu. Dia masih perlu waktu untuk menyembuhkan luka batinnya. Agent Collins datang untuk memberitahu bahwa persidangan Kane akan dimulai minggu depan. Mia dan Scott mungkin akan dipanggil sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang bukti-bukti yang mereka temukan. Kalian adalah bagian penting dari kasus ini, kata Agent Collins. Kesaksian kalian akan memastikan bahwa Kane mendapat hukuman yang setimpal. Mia merasa gugup tetapi dia tahu bahwa ini adalah tanggung jawabnya untuk memastikan keadilan bagi ayahnya. Hari persidangan tiba dan Mia datang ke pengadilan dengan Scott di sampingnya. Scott diizinkan masuk ke ruang pengadilan sebagai bagian dari bukti hidup. Ketika Kane dibawa masuk, Scott langsung menggeram dan bulu-bulunya berdiri. Dia masih mengingat pria itu sebagai ancaman. Mia menenangkannya dengan membelai kepalanya sambil berbisik bahwa mereka sekarang aman dan Kane tidak bisa menyakiti mereka lagi. Saat memberikan kesaksian, Mia menceritakan dengan jelas tentang penemuan mereka di hutan dan bagaimana Scott membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi kejahatan. Dia juga menceritakan tentang penyerangan ke rumah mereka dan pelarian mereka ke hutan. Hakim dan juri tampak terkesan dengan keberanian gadis kecil ini dan kesetiaan anjingnya. Kane hanya menatap mereka dengan tatapan dingin tanpa menunjukkan penyesalan sedikitpun. Persidangan berlangsung selama 3 hari dan akhirnya Kane dinyatakan bersalah atas semua tuduhan termasuk pembunuhan ayah Mia. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketika vonis dibacakan, Mia merasa lega dan bersyukur bahwa keadilan akhirnya tegak. Scott tampak tenang seolah dia juga memahami bahwa perjuangan mereka telah berakhir dengan kemenangan. Setelah persidangan berakhir, banyak wartawan yang ingin mewawancarai Mia tetapi dia menolak sebagian besar permintaan tersebut. Dia hanya ingin kembali ke kehidupan normal bersama Scott. Agent Collins dan Agent Foster datang untuk berpamitan karena tugas mereka sudah selesai. Kalian selalu bisa menghubungi kami jika memerlukan bantuan,
kata Agent Collins sambil menyerahkan kartu namanya. Kalian adalah teman-teman terbaik yang pernah kami miliki. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyembuhan dan pemulihan bagi Mia dan Scott. Mereka menjalani rutinitas baru yang damai. Sarapan bersama di pagi hari, jalan-jalan di hutan pada sore hari, dan bermain di halaman belakang. Scott kini benar-benar seperti anjing normal yang bahagia meski sesekali masih menunjukkan kewaspadaan instingtifnya. Mia mulai bisa tertawa dan bermain lagi setelah sekian lama merasa sedih dan takut. Pada hari ulang tahun kematian ayahnya, Mia dan Scott pergi ke makamnya untuk memberikan bunga. Scott duduk dengan tenang di samping Nisan sambil meletakkan kepalanya di atas rumput. Dia tampak sedang berdoa atau berkomunikasi dengan roh ayah Mia dalam caranya sendiri. Mia berbicara pada Nisan ayahnya menceritakan semua yang telah mereka lalui dan bagaimana Scott telah membantunya menjadi kuat. Kami berhasil ayah, bisiknya. Kane sudah dihukum dan satwa-satwa sudah aman. Setelah dari makam mereka berjalan-jalan di hutan tempat ayahnya dulu berpatroli. Tempat-tempat yang dulu menakutkan kini terasa damai dan indah. Scott menuntun Mia ke lokasi-lokasi yang punya kenangan indah dengan ayahnya seperti clearing tempat mereka dulu piknik bersama dan sungai kecil tempat Scott belajar berenang. Setiap tempat membawa kenangan yang manis dan membuat Mia merasa dekat dengan ayahnya meski dia sudah tiada. Suatu hari Dr. Wong datang dengan kabar yang menggembirakan. Pusat rehabilitasi hewan sedang mencari sukarelawan untuk membantu merawat hewan-hewan yang diselamatkan dari jaringan perdagangan Kane. Kalian berdua akan menjadi tim yang sempurna, kata Dr. Wong. Scott punya pengalaman bekerja dengan hewan-hewan traumatis dan Mia punya empati yang luar biasa. Mia merasa tertarik dengan tawaran itu karena ini bisa menjadi cara untuk melanjutkan misi ayahnya. Mia memutuskan untuk menerima tawaran menjadi sukarelawan di pusat rehabilitasi hewan. Dia dan Scott mulai datang ke sana setiap akhir pekan untuk membantu merawat hewan-hewan yang sedang dalam proses pemulihan. Scott tampak sangat menikmati pekerjaannya dan dia punya cara khusus untuk menenangkan hewan-hewan yang traumatis. Mia belajar banyak tentang perawatan hewan dan merasa bahwa ini adalah jalan hidupnya. Bekerja di pusat rehabilitasi membantu Mia dan Scott menyembuhkan luka batin mereka sendiri. Dengan membantu hewan-hewan lain yang menderita, mereka belajar bahwa penderitaan mereka sendiri bisa diubah menjadi sesuatu yang positif dan bermakna. Scott menjadi terapi anjing tidak resmi bagi hewan-hewan lain yang mengalami trauma. Kemampuannya untuk berempati dan menenangkan hewan lain membuat semua orang di pusat rehabilitasi mengaguminya. Kisah Mia dan Scott mulai tersebar luas melalui media sosial. Video tentang Scott yang menenangkan beruang yatim piatu menjadi viral dan ditonton jutaan orang. Banyak komentar positif dari orang-orang yang terinspirasi oleh keberanian dan kebaikan mereka. Beberapa selebriti bahkan membagikan video tersebut dengan komentar bahwa mereka adalah pahlawan sejati. Mia merasa malu dengan perhatian itu tetapi juga bangga bahwa cerita mereka bisa menginspirasi orang lain. Berkat popularitas mereka di media sosial, banyak donasi yang masuk ke pusat rehabilitasi hewan. Organisasi-organisasi konservasi internasional juga mulai menghubungi mereka untuk kerjasama dalam proyek-proyek perlindungan satwa liar. Mia merasa kewalahan dengan tawaran-tawaran itu tetapi Dr. Wong membantunya memilih proyek-proyek yang sesuai dengan usianya dan kemampuannya. Yang penting adalah semangat mereka untuk membantu bisa tersalurkan dengan baik. Pada suatu malam Mia bermimpi tentang ayahnya lagi. Kali ini bukan mimpi yang menakutkan tetapi mimpi yang indah. Ayahnya tersenyum bangga sambil membelai Scott dan berkata bahwa dia sangat bangga pada apa yang telah mereka capai. Kalian telah melanjutkan misiku dengan cara yang lebih baik dari yang pernah kubayangkan, kata ayahnya dalam mimpi. Mia terbangun dengan perasaan damai dan yakin bahwa ayahnya merestui jalan hidup yang telah mereka pilih. Setahun setelah penangkapan Kane, Mia dan Scott diundang ke Washington DC untuk menerima penghargaan dari Presiden atas kontribusi mereka dalam perlindungan satwa liar. Mereka berdiri di Oval Office bersama para pejabat tinggi negara dan aktivis konservasi terkenal. Scott mengenakan kalung khusus bertuliskan, Hero Dog, dan dia berdiri tegak dengan bangga di samping Mia. Presiden memuji keberanian mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah teladan bagi seluruh bangsa. Setelah pulang dari Washington DC, hidup Mia dan Scott semakin sibuk dengan berbagai kegiatan konservasi. Mereka sering diundang ke sekolah-sekolah untuk memberikan presentasi tentang pentingnya melindungi satwa liar. Scott selalu menjadi bintang dalam presentasi tersebut karena anak-anak sangat menyukai anjing yang pintar dan pemberani itu. Mia juga mulai menulis buku tentang pengalaman mereka untuk menginspirasi generasi muda. Buku yang ditulis Mia berjudul, Scott dan Aku, Perjalanan Mencari Keadilan, menjadi bestseller nasional.
Semua keuntungan dari penjualan buku disumbangkan untuk organisasi-organisasi konservasi satwa liar. Banyak anak-anak yang terinspirasi oleh cerita mereka dan mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan di sekolah mereka. Mia merasa bahagia bahwa cerita mereka bisa membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat. Scout kini berusia 9 tahun dan mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Bulunya mulai beruban dan gerakannya tidak selincah dulu. Tetapi semangatnya untuk membantu hewan-hewan lain tidak pernah surut. Dia tetap datang ke pusat rehabilitasi setiap akhir pekan dan masih menjadi anjing terapi terbaik yang pernah ada. Dokter hewan mengatakan bahwa Scout sangat sehat untuk usianya mungkin karena dia merasa bahagia dan berguna. Pada ulang tahunnya yang ke-15 Mia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran hewan. Dia ingin mengikuti jejak Dr. Wong yang telah menjadi mentor dan figur ibu baginya. Scout akan tetap menjadi teman terbaiknya dan partner kerjanya dalam membantu hewan-hewan yang membutuhkan. Mereka sudah merencanakan untuk membuka klinik hewan khusus untuk hewan-hewan traumatis setelah Mia menyelesaikan pendidikannya. Impian mereka untuk membuka klinik hewan khusus mulai terwujud ketika beberapa investor dan organisasi konservasi menawarkan dana untuk proyek tersebut. Klinik itu akan dinamakan Jack Henderson Animal Trauma Center untuk menghormati ayah Mia. Scout akan menjadi kepala anjing terapi di klinik tersebut meski usianya sudah semakin tua. Rencana ini membuat Mia sangat bersemangat karena ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan misi ayahnya. Pada hari peresmian klinik hewan yang mereka bangun, banyak tamu undangan yang hadir termasuk Agent Collins dan Agent Foster yang sudah menjadi teman keluarga. Dr. Wong memberikan sambutan yang menyentuh tentang perjalanan Mia dan Scout dari korban tragedi menjadi pahlawan konservasi. Scout berdiri di samping Mia dengan bangga mengenakan kalung baru bertuliskan, Chief Therapy Dog. Semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Bertahun-tahun kemudian ketika Mia sudah menjadi dokter hewan terkenal dan Scout sudah menjadi legenda di dunia terapi hewan, mereka masih sering duduk bersama di bawah pohon oak di halaman belakang rumah. Scout kini sudah sangat tua dan hampir tidak bisa berjalan jauh, tetapi matanya masih berbinar ketika melihat Mia. Mereka telah bersama melewati suka dan duka membangun kehidupan baru dari reruntuhan tragedi masa lalu. Suatu malam saat Scout sudah sangat tua dan lemah, dia berbaring di pangkuan Mia di bawah pohon oak kesayangan mereka. Napasnya mulai terputus-putus tetapi dia masih mencoba menjilat tangan Mia dengan lembut. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik, bisik Mia sambil menangis. Ayah pasti bangga melihat semua yang kita capai bersama. Scout menutup matanya dengan tenang seolah dia sudah siap untuk bertemu dengan ayah Mia di alam sana. Meskipun Scout sudah tiada semangat dan misi yang mereka mulai bersama terus berlanjut. Klinik Jack Henderson Animal Trauma Center menjadi pusat rehabilitasi hewan terbaik di negara bagian tersebut. Mia melanjutkan pekerjaan ayahnya dengan cara yang lebih luas dan berkelanjutan. Di taman memorial yang dibangun di samping klinik terdapat patung Scout yang berdiri gagah sebagai simbol kesetiaan, keberanian, dan cinta. Kisah mereka menginspirasi ribuan orang untuk peduli pada satwa liar dan lingkungan. Jangan lupa suka, komentar, bagikan, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk mendukung konten inspiratif seperti ini. Cerita ini membuktikan bahwa keberanian dan kesetiaan bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik.